Saya ulangi, dengarkan baik-baik. Pasang mulutmu, telingamu. Dengerin. Jikalau seorang datang, nih ada orang datang kepadaku, nih kata Yesus, kalau ada orang datang samaku, nih ya, kalau ada orang datang samaku, ya, ibunya, nih, misalnya kau lah ya, Mr. Le, kau datang samaku, ibumu, bapakmu, ya, istrimu, anak-anakmu, saudara laki-lakimu, saudara perempuanmu, bahkan nyawamu sendiri, bahkan nyawamu sendiri, kau harus membencinya, baru kau bisa jadi muridku. Ngerti nggak? Mana di sini kasih, mengasihi? Maksudnya itu apalagi kita harus melepaskan segala harus dilepaskan untuk mengikuti Tuhan terus Yesus. dari tadi ngomongnya. Yaitu contohnya seperti gini ya, kita jangan. Iya, silahkan dilepaskan, silahkan dilepaskan. Tapi gini, kenapa disuruh gini. membenci? Contohnya ya silahkan begini, Pak. lepaskanlah, Saya kasih contohnya. Kan boleh Contohnya gitu. Ya, lepaskan aja. Dengarkan. Contohnya. Tapi permasalahannya Tuhan Yesus, kenapa ya. disuruh membenci? Contohnya gini, Pak. Iya, kenapa Tuhan ditambah Yesus disuruh Rasul membenci? itu, Kenapa mereka kalau sampai lepaskan mati aja? Untuk melepaskan nyawanya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Iya, gitu loh. Allah, bukan Gitu. dengerin ya, Itu dengerin contoh nih. seperti gitu loh, Pak. Ya sekarang begini Gitu. loh. Nah, Dengerin ya, seperti itu, dengerin Pak. ya. Dengerin nih baik-baik. Aku lama-lama aku sebat juga manusia. Bahkan Dengerin nyawa ya. sendiri ia Dengerin. tidak bisa menjadi Lepaskan. murid. Tuh. Apa yang Makanya mau itu dilepaskan? rasul-rasul itu tidak mempunyai Berarti pilihan. kalau mau jadi Walaupun mereka pengikutku, mati, mereka tetap bersedia berarti- karena memang begitu. Berarti kalau mau jadi pengikutku, kalau mau jadi pengikut Yesus, berarti dia harus melepaskan mamanya, melepaskan bapaknya, melepaskan istrinya, melepaskan anak-anaknya dan saudara-saudaranya, begitu. Termasuk kalau dia melepaskan berbeda nyawanya keyakinan. sendiri. Kalau dia melepaskan nyawanya sendiri, namanya bunuh diri, goblok. Ya, rasul-rasul itu mati Iya katanya, Masalahnya gini loh yang jadi astagfirullahaladzim, Allahu Akbar. Masalahnya gini loh, Le. Iya. Le, Iya, benar itu, mereka, Bunda, permasalahannya Bunda. gini, Mereka saksi yang mata ditanya yang hidup, itu Pak. di situ tertulisnya Gitu loh. membenci, Iya bukan katanya. melepaskan. Astagfirullahaladzim. Jadi Ya, membenci, saya kasih bukan melepaskan. Makanya itu, Pak. Bapak minta contoh. Saya kasih contoh yang nyata itu. Rasul itu mereka mati amatir itu Ya, karena ya mereka udah, tidak pilihan. udah Karena itu berkali-kali ajarannya benar, udah. Pak. Enggak. Itu loh, Pak. Iya, sekarang Mereka begini, tidak punya Bang. pilihan. Sekarang begini. Gitu loh. Oke, sekarang begini. Memang karena Yesus satu nyuruh pun murid melepaskan. Tuhan Yesus tidak Bang, ada Bang, yang dengerin. murtad dalam sejarah Alkitab, Nggak Pak. usah diulang terus. Nggak usah diulang terus, capek dengernya. Iya, silahkan lepaskan keluarga, oke lah. Ketika tidak mau mengikut. Tapi kenapa harus membenci juga? Itu yang jadi pertanyaan. Kenapa harus dibenci? Sementara di ayat lain malah musuh itu harus dikasihi. Kenapa keluarga malah suruh dibenci? Dan Kamu Ustaz tahu kan Alif, Tuhan itu dan dia kudus. juga harus melepaskan nyawanya sendiri. Kamu tahu kan Tuhan itu kudus. Minum baygon Tuhan cair. itu membencikan tidak kudus gitu loh, Pak. Tuhan itu kudus gitu loh, Pak. Loh, Kamu pertanyaan mengerti? saya dijawab, bukan Orang yang kemana-mana. tanya lain kau udah lain. Loh, Tuhan kami itu kan kudus gitu loh, Pak. Nah, sekarang Jadi begini, kita kenapa harus dia harus kudus. Gitu oke, loh, Pak. oke, kenapa sekarang suruh mengasihi musuh? Saya tanya. Ya memang itu ajarannya. Kita harus berbuat baik, harus mengasihi. Nah, Memang itu ajarannya. Terus kenapa suruh membenci keluarga? Saya tanya. Itu juga ajarannya Ustaz Alif. Memang Ini itu ajarannya. kalau begini loh, Pak. Begini Udah, loh, Pak. berarti selesai kalau gitu. Begini dengar loh, Pak. Begini loh, Pak. Kalau keluarganya itu menyembah berhala, ya kan? Asumsimu Kan itu tidak nggak kudus usah gitu loh. ngomel di sini. Kalau musuh, maksudnya itu teman, ya, sesama teman itu kalau Musuh dia kok berbuat teman. jahat, kita harus Sejak kapan mengasihi musuh gitu loh. diasumsikan teman? Gitu loh, Pak. Kok ngawur? Masa musuh dibilang teman? Beda musuh sama teman. Iya kan, Aduh, kita ngawur kadang-kadang kali. teman kan, kadang ada yang clash lah kayak gitu ya. Kita harus memaafkan lah kayak gitulah, kurang lebih lah. Jungkir balik kalau kayak gitu, Pak. Musuh dikasihi, keluarga dibenci, itu jungkir balik otak namanya kalau kayak gitu.
Intinya segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Boleh saya bertanya kembali kah? Karena saya sering ditanya, Dibenci. boleh saya Suruh tanya jadi kembali teman, kah? suruh Kepada Anda dikasihi. semua. Boleh? Silakan bertanya tapi jawab dulu. Udah jawaban itu sudah kita jawab. Saya Karena jawab beda, segala sesuatu beda caranya harus kita dilepaskan berpikir. untuk mengikuti Yesus. Itu loh. Itu jawaban Itu. saya, Pak. Ini kalau comot-comot, kalau PL-nya bagus diambil, kalau PL-nya kurang bagus dibuang. Ini susah. Bukan ini. Pak, ini sesuai yang tertulis Pak. Kami tidak pernah buat, kami tidak pernah tafsir Pak. Ini sesuai Pak. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Itu aja Iya, jawaban dari kami mana Pak. logikamu Bapak kalau mau mutar-mutar membenci, nggak ada lagi Pak. membenci Jawaban orang kami. tuamu? Dari mana itu kalau kamu harus mengikuti Yesus harus jadi durhaka? Ya itu tadi segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus Pak. Iya, Itu jawaban membenci kami. itu loh, jangan membenci itu gimana? Sementara ayat yang lain mengasihi. Tersenyum. Yang di situ tertulisnya membenci, dibenci, bukan melepaskan. Jangan dirubah-rubah. Membenci Bukan, itu Pak. beda dengan melepaskan. Lo Bapak baca yang apa judulnya di atas perikop di atas itu. Segala sesuatu harus perikop dilepaskan untuk Mau mengikuti dipercaya Yesus Pak. perikopnya sementara ayat yang nggak Perikop dipercaya. apa? Memang perikop bisa merubah konteks sama teks? Enggak lah. Iya, memang Jelas segala di sesuatu situ. memang kami Harus melepaskan dibenci, segala sesuatu, bukan Pak. dilepaskan. Dibenci itu sama Dilepaskan. dengan dilepaskan. Jangan ngada-ngada. Begini aja Pak, jawaban saya sudah memang begitu Pak. Kalau Bapak memutar-mutar kan saya punya jawaban cuma gitu, segala sesuatu harus Anda yang dilepaskan sedang untuk mengikuti memutar-mutar, Yesus. tertulis dibenci, Anda bilang melepaskan. Siapa yang sedang mutar-mutar? Sekarang Bagaimana kan kalau gini, fair udah, kalau saya sudah. balik benanya Pak, gimana? Sekarang kepercayaan kita itu, yang penting kita nggak masuk ke situ. Perikop itu jawabannya, jadi sudah selesai. Terima aja bro. Lanjut, yang mana lagi? Yang lain lagi? Atau mau bertanya silakan. Silakan dia nanya lah. Dia nanya, kasih napas dulu lah. Oke, boleh saya bertanya kah? Silakan. Tunjukkan saya di dalam Al-Quran perintah sholat Pak. Ada Al-Baqarah, aqimis shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Nah, tuh ayatnya. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan rukulah Itu di Al-Quran, bersama kan? orang-orang yang ruku. Di Quran Mau itu. lagi perintahnya, mau lagi yang lain. Di Quran maksud saya di Quran Pak. Iya, Iya, ini di Quran. Quran. Al-Baqarah. Nih, dengarkan ya. Perintah sholat, aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Mau lagi ayatnya. Bisa Robbi Bukan. ja'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati. Mau lagi yang lain. Bisa ditunjukkan? Aduh. Kamu tahu baca nggak? Baca. Bisa baca nggak? Kan ada Quran terjemahannya. itu di Quran surat Al-Baqarah. Clear kan? Ada kan perintahnya? Gimana coba? Apa yang anda, Oke. apa yang anda cari dari perintah sholat? Anda mau sholat kah? Oke, sudah dijawab ya. kan Sekarang tidak tunjukkan salah saya di mana bertanya. datanya Yesus merintahkan kalian ibadah di hari Minggu, ke gereja di hari Minggu. Jawab silakan. Pertanyaan sama, ayo. Ya karena kami mengikuti Di kebangkitan Tuhan mana kami. ditulis itu udah disebutkan tadi Quran itu. Ya, di mana tertulis di dalam Biblemu Yesus memerintahkan kalian ibadah di hari Minggu. Karena menurut catatan Yesus bangkit di hari Minggu. Di mana tertulis Kejadian ke, Lukas ke, Yohanes ke? Di mana tertulis? Usted Bang. Tadi Anda menanyakan kepada saya di mana perintah sholat. Al-Baqarah ayat 43. Aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Atau perintah sholat. Ketika kita tanya, ya, kapan perintah Yesus menyuruh beribadah di hari Minggu? Jawaban Anda, dia bangkit hari Minggu. Kita bukan nanya bangkit. Perintah Yesus ke gereja hari Minggu itu mana? Gimana sih nggak nyambung? Ayo. Mana? Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota.
mendadak jadi berhala. Mendadak jadi berhala dia. Ayo, mana? Ayo. Mana? Kok diam? Kok diam? Sebenarnya hari ibadahnya itu hari Sabat. Hari Sabat. Cuman kita orang Kristen mula-mula jadi disatukan pada hari itu kan Di mana bukan tertulis, apa ya? Pak? Di mana Tidak tertulis di tertulis? kitab. Tertulis Iya, di di kitab mana? itu Biar saya buka di hari mana? Sabat. Kalau nggak ada Tapi bilang hari nggak Sabat ada gitu ada. loh, Pak. Susah. Di mana tertulis? Biar saya buka. Di mana? Yang sebenarnya kita beribadah pada hari Sabat. Di Karena mana saya beribadah tertulis, Pak? ada hari Sabat, imamat, hari Sabtu tertulis ibadahnya. Iya, di mana? Di imamat berapa? Imamat itu kitab Yahudi. Sabtu Pak ya, bukan Minggu ya. Sabtu ya, Imamat hari berapa? Sabtu. Imamat berapa? Imamat apa lagi? Tapi itu bukan sahabat rohani kan? Izin jadi batung dulu ya, soalnya noise. Ya. Ustaz Imamat Alif. berapa? Imamat berapa? Bunda tanyain dulu dia, itu bukan sahabat rohani kan? Entar sahabat kiasan pula. Iya, nanti Sabat dibilang Minggu itu loh yang aneh bingung. Ada di Sabat 10 tapi hukum, jadi gua baca di Minggu. 10 Apa lagi Sabat jadi Minggu? Iya, imamat berapa? Imamat berapa? Bukan imamat ya, imamat. Jadi berapa? Berapa? Ah, Berapa? Kok lari ke imamat ya? Nggak ada cerita Yesus di perjanjian lama itu loh. di Korintus, di Korintus. Korintus. Yang diminta perintah siapa? 1 Korintus apa 2 Imamat. Korintus? Maaf sebentar. Salah. Jelas salah Pak. Masa imamat perintah dia Pak? Teman-teman lain kali gak usah dikasih tahu, biarkan dia cari sampai ini. Udah kalian diam aja dulu, biar dia cari imamat. Nih kalian udah bilang gitu ya, terpaksa dia pergi ke perjanjian baru. Biar dia sampai mampus dia cari imamat. Nggak ketemu. Bunda, itulah kita saling membantu. Itulah kita kan kasihlah sama manusia, saling membantu lah, Bunda. Oh, ya. Oke lah. Carilah Nanti dia kalau tahu. Bunda nggak tahu di Al-Quran, nanti kita kasih tahu. Oh, kalian lebih pintar gitu. Lama kali kami kalau data itu sebentar loh. Oke, hari Kasih Minggu. waktu Bunda sampai hari kebangkitan. Hari Minggu. Iya, kami Hari kalau Minggu bagi data orang itu Kristen langsung, ya. langsung duduk disebutkan. Ini lama kali data kalian. Hari Bunda, Minggu tadi ini saya berasal tanya berapa detik ada Bunda? Bunda Rama 2 detik natur udah gak? nyampe, Tadi kan? setauku tempat ibes loh. Satu. Tadi tempat ibes. Mantul. Satu. Coba kirim mata-mata ke sana, kirim penyelidik. hari Minggu Udah bagi kita orang Kristen ya. fokus lagi. Hari Minggu. Fokus Hari dulu. Minggu Aku ini bilang di berasal- mana tertulis. Astagfirullahaladzim. Aku nggak nanya hari. Di mana tertulis di dalam Biblemu Yesus mengajarkan kalian ibadah di hari Minggu. Di mana tertulis? Nah, Nggak ada, bilang aja nggak ada. Kata Bapak Pelur. Budu. Itulah kan. Kalian kalau nanya kami jawab. Cepat kami jawabnya. Ini lama kali kalian jawab. Aku tahu itu jawabannya. Jawabannya gini. Pada hari Minggu kutur ayah ke kota. Naik delman istimewa. Ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Mengendarai kudanya supaya lanjut jalannya. Tuk tik tak tik tok. Lama kali oten. Tuk tik tak tik tok. Mana jawabannya? Tunggu revisi yang terbaru. Makanya kalian kalau bilangin gini sama LAI, LAI kalian kalau ngasih bikin bibel itu yang agak betul lah gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, ya Robin, berikanlah hidayah kepada si Mr. Leda tersenyum.
Ayo taruhan. Ntar lagi Tersenyum pasti kau lompat bantulah itu. saudara kau Ntar lagi itu cari pasti data. lompat. Kau bantu saudara kau itu cari data, lama kali. Padahal yang bikin pertanyaan sih tersenyum. Giliran ditanya balik dia pura-pura mingkem dia. Atau Weh. cari aja keluaran 29 ayat 15 itu. Tersenyum. Tersenyum. Kau tadi lo yang bertanya, ih memang kau kurang asem kau tersenyum. Kau bertanya, ditanya balik kau mingkem. Cosplay lagi dia lagi cosplay jadi berhala Bunda. Woi, padahal dia lo tadi bertanya sosok makanya. Bunda ST, saya mau minta ganti rugi ini. Kalau lama kayak gini, lama-lama habis kuota saya. Iya ini aneh juga nyedot nih kuota nih. Apa lagi cuman cari dalil Woi, minggu aja nggak tersenyum. dapet. Tanya sih tersenyum. Makanya kau kalau mau bertanya tersenyum, kau pikirkan dulu kira-kira apa pertanyaan yang tidak ketampol sama aku ya. Gitu kau pikirkan. Apa kira-kira yang harus kutanya biar gak ketampol sama aku. Nah itu kau bertanya kayak gitu ya, ketampol lah kau. Ayo di mana dah tertulis. Didengarkan ya. Kalau kau tak bisa jawab, kau tinggal bilang tidak ada tertulis. Biar gak capek kau cari data itu. Kau cari per Google bingung Google ngasih jawaban karena gak ada tertulis. Model Google pesawat katanya. on. Kok gini ya masih Google ya. Kok nggak kok ini Google itu apa namanya Google nih. Ini di mana tertulis dalam Bible Yesus mengajarkan ibadah di hari Minggu. Jawabannya gini, pusing aku nggak ada itu. Coba. Google bisa jawab kayak gitu Malah ya. jawabannya ya? ini. Jawabannya jangan coba-coba katanya. Jangan coba-coba. Move stay away. Cobanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Coba sekali lagi ya. Bunda. Sekali lagi ya kita kembaliin ya. Aku nggak bohong loh. Bunda. Kalau hari Minggu di Alkitab tuh memang tidak ada. Enggak, coba Cuman tunggu cara dulu. Ini ya, tunggu dulu kayak gini ya. Kutes dulu ya. Ini kutes. Di mana tertulis di dalam Alkitab Yesus mengajarkan ibadah di hari Minggu. Kita tengok jawabannya. Tadi itu lagi nih. Tinggal tunggu dia apa yang keluar. Tunggu lagi mencari. Ini yang keluar. Film kartun. Film kartun. Nggak ada. Kalau di kitab hari Sabtu, Bunda. Hari Sabtu kalau di kitab, Bunda. Di mana tertulis? Tidak ada. Ada udah dia udah nyerah. Bunda. Dia udah nyerah. Oh ya, Ada. hari Sabtu kau bilang kan di mana tertulis hari Sabtu di mana? Keluaran 20, Keluaran 20. Berapa? Hari ke-7 ya, hari ke-7, Keluaran 20. Keluaran itu perjanjian lama, bro. Keluaran perjanjian. Ditanya apa, dijawab apa. Keluaran itu perjanjian lama. Kejadian keluaran, imamat bilangan, Joshua hakim, Rut 1, 2 Samuel. Apa lakukan? 1, 2 memang Raja, perbaktian 1, ibadah 2 orang Kristen Tawarik, mula-mulanya Ezra, hari Sabat. Nehemia, Esther, Ayub. Itu perjanjian lama. Iya, memang perbaktian orang Kristen mula-mula ya hari Sabat. Hari ke-7 Aku ya, hari Minggu. bertanya Yesus adanya di perjanjian baru. Yesus adanya di perjanjian baru. Pertanyaan saya, di mana tertulis Yesus mengajarkan kalian ibadah hari Minggu? Yesus. Di Lukas ada juga. Nah, sudah aku tanya Google 2 kali, yang jawabannya malah film karton. Minggu Gimana? tidak ada, tapi hari Sabat ada. Oh, Sabat itu Minggu bukan? Hari ke-7 ya. Ya, Sabat itu Ya. Minggu bukan? Tunggu dulu Bang Ren. Hari Sabat. Ya, hari Sabat, tapi itu bukan perintah Yesus ya. Itu perintah Allah Bapa. Orang dia Yesus itu udah Allah ya, dia yang perintahkannya dia juga lah. Orang dia Allah. Astagfirullahaladzim. Itu Allah Bapa ya, istirahat di hari ke-7 Allah Bapa. Jadi Bapa ya, Allah Bapa mengatakan kuduskan hari Sabat. Bukan Yesus yang mengatakan. Yesus belum lahir baluam. Hashem itu perintah Hashem. Yesus belum lahir.
YTFAV itu Hashem. Jauh lagi kau keluaran ada berapa? Imamat, Bilangan, Joshua, Hakim-Hakim, Rut, 1-2 Samuel, 1-2 Raja. Jauh lagi ke Yesus. Udah. Mbak, kamu tahu kan jawabannya kenapa hari Minggu, Mbak? Santai Bunda. Aku bukan nanya kenapa hari Minggu. Aku nanya tertulis di mana. Itu aja pertanyaanku dari tadi. Enggak aku tanya kau kenapa kau hari Minggu. Kenapa kau hari Sabtu enggak aku tanya. Aku nanya di mana tertulis. Minggu karena- Itunya. Ya. Sabar. Hari Minggu sabar, karena sabar Allah tapi mereka itu harus beristirahat sabar. pada Kita harus hari sabar. ke-7 dan dia telah selesai menciptakan bumi. Itu yang pertama ya, Pak. Yang kedua, Bukan Tuhan itu Yesus pertanyaanku. bangkit di hari ke-7. Ibu aku gak Ya, butuh itu. Aku pertanyaannya bilang dari di yang mana. tertulis. Weh, Dari yang tertulis. baluap. Jangan yang sampai selamat kutari dari, ya gigi kau tuh ya. air Di bah mana itu 8 orang, tertulis? itu hari ke-7, Di Pak. mana tertulis? Aku nggak butuh. Kau mau ya di dari Minggu kek, mau hari Itulah Sabtu kehebatan kek. Alkitab, Di Pak. mana hebat lah kau bilang baluap. Karena hari ke-7 itu ada maknanya, Pak. Di mana dalam tertulis? semua Alkitab Itulah itu hebatnya. ada Emang maknanya, kau Pak. Baluap. Ayo. Kau nanti kau makan obat cacing dulu kau ya. Karena Allah Kau beristirahat makan obat pada hari cacing nanti ke-7. kau dulu ya. Iya kan? Tuhan Yesus Nanti kau bangkit makan pada obat hari ke-7. cacing dulu ya. Nabi Dah. Nuh yang keluar Gak itu bisa kau adalah jawab, hari udah selesai. 8, ya, hari Bilang dulu, ke-7, gak Pak. bisa ku jawab. Bilang dulu, biar ku clearkan cepat. Bilang Itulah dulu. jawaban saya, Pak. Mana jawaban itu? Di mana Lukas 5, tertulis? Lukas Kenapa 5 hari ayat Minggu? 6. Lukas 6 ayat 5. Lukas Bunda. apa? Lukas 6 ayat 6. Apa itu isinya? Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah, lalu mengajar di Pada situ. suatu hari saya naik delman. Sabat, bukan Minggu. Sabat. Ya memang kan hari orang Kristen awal mulai kan pada hari Sabat. Hari yang ke-7. Kan gitu. Dan yang ditanya Minggu, bukan Sabat. Oh, memang Gimana nggak sih? ada. Kalau hari Minggu nggak ada. Udah Hari diakui Minggu hari nggak ada. Minggu gak ada. Oke, lanjut pertanyaannya. Udah diakui, udah. Oke, lanjut pertanyaannya. Hari Sabat. Kau yang mau nanya, beribadah. nanya lah kau. Kau tanya lagi kami. Jangan sampai pertanyaan itu mentapol kau ya. Ayo tanya. Itu Mana pertanyaan kau? Silakan. Bunda Rahma noise. Bunda Rahma noise. Ayo. Pertanyaannya. pertanyaannya, kenapa orang Muslim, terutama laki-laki, kalau masuk surga mau ketemu 7 bidadari, 72 bidadari itu berapa itu? Oke, silakan Apa dijawab. alasannya? Ustadz Yusuf. Oh, kau nanya alasan bukan di mana tertulis. Iya, alasannya kok bisa ketemu, bukan kita beribadah di Coba sana, Anda tapi tunjukkan dalilnya di mana? ketemu dengan bidadari. Coba Anda tunjukkan dalilnya Jawab di mana? aja, nggak usah Tujuh tanya dalil Bang Ben. bidadari itu. Jawab aja. Oke. Gak usah tanya dalil. Jawab. Oke. Apa alasannya? Oke. Itu hadis doif karena salah satu perawinya yang bernama Nuaiman bin Hamad itu adalah orang yang selalu salah satu orang yang sering salah meriwayatkan hadis, karena itu didoifkan. Gak ada itu doif, jadi bawa lagi. Oke, clear. Ya, Lanjut itu pertanyaannya. jawabnya. Itu hadis Pakai doif. Al-Quran, pakai Al-Quran yang pakai hadis. Oh, Anda minta data. Ada ayat gitu. Oke, dengerin. Coba Anda minta tunjukkan saya. data. Bentar Bang Ben. Anda minta data. Sudah dijawab Bang Ben. Tidak ada tertulis dalam Al-Quran. Adanya di dalam tidak hadis ada. itu tadi disebutkan sama hadis. Bang Ben hadisnya. iya. Dan itu pun hadisnya doif. Sudah dijawab. Oh, Sudah doif dijawab ya. ya. Oh, oke. Sudah dijawab. Sudah dijawab. Oke, siap. Sekarang pertanyaan yang sama. Pertanyaan yang sama. Sudah aku bilang kalau kau bertanya, Iya. coba pertanyaan itu jangan mentampol. Nah, pertanyaan sama. Kenapa di surgamu pesundal ada di surga mau ngapain? Mau jual diri? Nggak laku di dunia? Silakan jawab. Jawaban saya tidak ada. Ada pesundal masuk surga. Mau ngapain di sana? Mau jual 50 katanya.
Itu coba baca ayatnya baik-baik. Kalau pesundal itu baca Memang aku baik-baik. baca ayatnya Itu baik-baik dia ya. sudah bertobat. Karena sudah bertobat Tidak ya ada harus kata masuk bertobat. surga. Tidak ada kata bertobat Sudah kau ya. dijamah. Jangan kau Baca tambah-tambah ayatmu. Coba tunjukkan Tidak. ada di situ Baca Mana? ayat bertobat. Tidak ada kata Coba bertobat. tunjukkan. Mana kata bertobatnya? Mana kata Ya, bertobatnya? coba Mana? tunjukkan di situ ada tertulis bertobat. Mana? Silakan. Baca ayat dulu, Tunjukkan. baca ayat dulu. Iya, Anda baca. Di mana ada tertulis bertobat? Masa nggak tahu sih dengan kitabnya sendiri di Matius itu? Gimana sih? Ya itulah namanya kasih saling memberikanlah informasi lah bro. Betul. Nampak kali Ayah, lah kau kata. ayah. Astaga. Pak, saya ini Ya. Pak ya, Muslim dari lahir ya. Masa lebih tahu saya tentang Bible Anda daripada Anda yang Kristen? Itulah karena Anda sendiri ada zaman Yesus Kristus. Bagus itu. Sekali waktu kamu pasti menerima Yesus nanti. Haleluya. Siapa yang menolak Yesus? Siapa? Saya terima Yesus. Haleluya, haleluya. Pak, saya terima Haleluya. Yesus ya. Kata Yesus, sembahlah Allah, makanya saya sembah Allah. Bukan menyembah Yesusnya. Siapa yang menolak Yesus? Aneh. Itu terus itu pesendal di surga mau ngapain itu tadi? Coba baca Yohanes bro, baca Yohanes 3 ayat 16. Tidak ada seorang pun yang datang ke Bapa kalau tidak melalui aku, melalui Yesus bro. Jadi itu sudah benar, kamu melalui Yesus, nanti Anda akan diselamatkan. Karena melalui Yesus, oke? Ngeyel. Iya, melalui Yesus. Nih tidak ada ya. Haleluya. Tertulis di Matius 21:31 tidak ada. Tidak ada ya. Katanya begini ya. Pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal Bacain akan udah. mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuh ngapain mereka? Ngapain? Mau jual diri nggak laku di dunia. Mau ngapain? Benar. Oke, saya jelaskan. Artinya itu seperti hiasan juga. Artinya begini. Orang-orang ya. Artinya begini. Kiasan. Hei, coba dengar Nanti dulu, kerajaan dengar Allahnya dulu. kiasan juga Dengar ya. dulu, dengar dulu. Tadi Kerajaan bilangnya Allah belum, kiasan sekarang juga. kiasan. Dengar dulu. Dengar dulu. Agama Anda ini. Hei, dengar dulu. Artinya mereka suatu saat pesundal atau di apa saja yang Sendal aja hina-hina ngomongnya sendal biar nggak pasti rungkat, ngomongnya sendal biar nggak rungkat. mereka akan masuk ke dalam kerajaan surga daripada ngaku-ngaku Kristen. Itu artinya ngaku-ngaku Kristen KTP. Justru yang pesundal-pesundal yang masuk surga. Karena apa? Mereka bertobat, melakukan ajaran Kristus. Karakter Kristus yang mereka Ini jalankan. nggak ada Pasal- cerita mantan pesendal loh. Ini dibilangnya perempuan sendal, bukan mantan perempuan sendal. Sundal-sundal artinya. Iya, sendal-sendal, bukan mantan sendal. Jadi nggak ada ceritanya dia bertobat, nggak ada ceritanya dia bertobat. Aku berkata kepadamu, ada sesungguhnya ceritanya. tukang pajak dan perempuan-perempuan sundal. Tukang pajak sama perempuan sundal yang masuk surga duluan gimana itu? Buat apa itu? Perempuan Preman sundal sama sama tukang pesundal. pajak itu. Karena mereka bertobat, bro. Nggak ada Karena tulisan mereka bertobat, nggak ada Gimana? tulisan mantan, nggak ada tulisan mantan perempuan sendal. Ayat Di sini dengan selanjutnya tegas loh. itu harus perlu dibaca. Ayat selanjutnya Baca pasti. apa? Ada apa ya selanjutnya? Ada apa emangnya? Menakutkan ini surganya Kristen ini rupanya. Bayar pajak di surganya. Ayat selanjutnya juga tetap tuh perempuan-perempuan sendal, nggak ada dibilang mantan sendal, nggak ada. Makanya aku bilang kalau mau bertanya mikir dulu, jangan ketampol sama ayatnya. Itulah bahas 72 bidadari sih. Jadi ke nih, ya kan? Padahal bidadari itu Ayo. cantik loh. Ayo. Dia apa-apain, nggak Bilang nggak bekas-bekas tahu orang. ngapain dia di surga, bilang nggak tahu. Biar skip. Ayo, bilang nggak tahu, biar skip. Pak Mr. Le. Ya saya mau tanya itu tukang pajak gimana ceritanya? Buat apa itu tukang pajak di situ? Kita mau masuk surga Kristen dipajak dulu gitu. Itu maksudnya preman, Bang Ucup. Tukang Itu masuk pala. di mana? Di ayat mana itu? Prekopnya apa itu? Ayat mana itu? Ya, itu Matius tadi, 21 ayat 31. Ayat selanjutnya juga tetap loh sama loh penegasannya tentang perempuan sendal dan pemungut cukai itu loh. Ini ayat selanjutnya nih. Yang minta ayat selanjutnya sama
Malah makin jelas itu di kerajaan Allahmu itu tuh di sini nih. Ada pemungut cukai, perempuan sendal, bukan mantan perempuan sendal loh ya, bukan mantan pesendal, tapi perempuan pesendal gitu aja. Mau Udah ngapain gini ini ya? aja Pak, saya bantu jawab ya. Perampok kiasan, benci kiasan, perempuan sundal kiasan, ya pemungut Nanti cukai kiasan. Kerajaan gitu. Allahnya kiasan ya Ustadz ya. Kerajaan Allah kiasan. Serba Oke, kiasan. Surganya kiasan. Coba kita sapa dulu ini Juwita Pasar Ibu. Host izin jawab yang hari Minggu tadi ya. Oh, Boleh nggak? silakan. Lukas 24 ayat 1. Apa itu? Kenapa kita percaya hari Minggu gitu? Astagfirullahaladzim. Karena Udah, menurut coba. kebangkitan kami, Udah, silakan. Lukas 24. kebangkitan Tuhan Yesus kami. Apa katanya? Ayat 1, ayat 1. Apa katanya? Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu. Itulah Pak jawabannya. Di Terus di mana mana beritanya? tertulis di dalam Mereka pergi ke Bible? kubur itu pergi ke kubur Udah itu bawa dijawab sama rempah-rempah. Mr. Le. Mr. Emang Le kamu udah minggu mengakui Iya. tidak ada tertulis. Kok masih juga ngeyel di situ? Maka yang ditanya itu perintah tertulis. Itu tertulis Perintah ke kuburan. tertulis. Itu tertulis ke Ini kuburan. tertulis. Itu tertulisnya ke kuburan. Iya, Kamu ke kuburan hari Minggu. Tengok loh. Tetapi pagi-pagi Ya, itu hari benar Minggu pada gitu loh. pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan. Mau ngapain kok ke kuburan? Apa itu orang ke Mau ibadah. gereja kok ke kubur? Oh iba, haleluya, haleluya di kuburan. Oh, Iya. haleluya di kuburan. Haleluya gitu. Waduh. Ya yang Ya, yang ya, mendukung apa? pembicaraan saya tadi Apa, seperti Yang ditanya tadi tadi, Pak, kuburan. Ini ke Oh, kuburan Saya bawa ulangi dulu rempah-rempah hari pertanyaannya, Minggu. saya ulangi Tuhan dulu dah kalau menyelesaikan, kayak gitu Bapak ini nggak paham berarti. Perintah Yesus. Ini memang agak ibadah lain ke gereja waktunya hari saat ini. Minggu. Bukan Agak lain perintah ini memang. Yesus untuk ibadah ke kuburan nggak ada. Kita Pergi ke nanya kuburan juga, bawa rempah-rempah ngapain ini. ke kuburan hari Minggu. Bawa rempah-rempah ini ke kuburan. Jadi ke gereja itu kuburannya. Iya, kok bawa rempah-rempah. bukan gitu. Haleluya, haleluya gitu ya. Terus bangkitlah yang di kuburan itu langsung bangkit, woi, diam kau bising. Tuh. Oke, Juwita Pasar Ibu, Tuhan selamat kami malam. bangkitkan pada hari ketiga. Itulah kami memperingati Wah, hari kabur Minggu gitu dia. loh. Orang Kabur dia, kalian kabur dia. ibadahnya hari Minggu di gereja, kok malah ayat kuburan Ya karena Tuhan dibawa? kami bangkit pada hari ke Minggu, yaitu hari pertama ya, itu dia bangkit gitu loh. Makanya kami memperingati apa salahnya gitu loh. Yang ditanya itu Itu yang ada perintah tertulis tertulis ini, itu loh. ibadah. Bukan kuburan. Ngapain bahas kuburan? Oh, ini kan yang ada tertulis di dalam Alkitab gitu loh, Pak. Deh, Gimana sih? itu pun tadi kau udah baca hari pertama minggu. Kan Hari Mbak- pertama kan Mbak- minggu udah kau Bapak baca. tadi Hari minta pertama saya minggu. buktikan yang Berarti tertulis hari di dalam ketujuh Alkitab. jatuhnya hari Buktikan Sabtu itu loh. Baluap. Coba Ini kau loh. tengok. Coba, Hari bentar-bentar. pertama minggu. Tapi pada Ini aku pagi-pagi kasih tahu dia jawabannya. Aku kasih tahu Baluap. jawabannya nih dia nih. Minggu itu loh, Pak. Kamu nggak usah ngarang ini loh. Ini ada jawabannya nih dari Alkitab Sabda nih. Kapan hari Sabat berubah dari hari ketujuh menjadi hari pertama dalam seminggu? Nah ternyata ini ya tiba-tiba ya. Jadi hari Minggu itu kenapa ya? Mulai kapan ya? Ini dari Alkitab Sabda ya. Mulai kapan ya? Ternyata di sini Di nih. situ Nih. Tapi bener nih, dengeri teman-teman, kuburan itu kiasan artinya gereja. gereja itu bukan kiasan. Itu aku Pak. baca typing, Gereja itu baca adalah typingnya jemaatnya, sih gitu itu. loh. Betul, typingnya Siono bertyping. Kuburan itu kiasan artinya gereja. Ini nih. Bener tuh Ono, pinter kau ya, kayak typing pinter kau ya, oke, pinter kau. Apa soalnya kami memperingati Ini hari ya, Minggu jadi itu gitu loh. gara-gara ada Apa konsili yang Nicea. lucunya? Ini Gitu loh. Jadi karena konsili Nicea ada rapat ya, laporan rapat resmi. Jadi itu memberi petunjuk. Nah, saya gitu. kan buktikan bahwa ada yang tertulis di dalam Alkitab itu ya, Tuhan bangkit pada Enggak, hari itu Minggu gara-gara pertama ada gitu loh, konsili ya kan? Nicea. Nah. Nggak ada dari yang kamu tadi bilang Tapi itu tuh jauh kuburan. sebelum itu Nggak ya ada itu kan perintahnya Astaga. di hari istirahat Minggu. Itu pada kuburan, itu hari kuburan. yang
Iya udah Natali, kau pun ngeyel Natali. Kuburan itu kiasan Natali. Oh iya, kuburan Artinya kiasan. gereja. Udah Kuburan selesai. Oh iya. Padahal udah dibantu sama Alkitab Sabda gara-gara ada konsili Nisea juga ya. Tetap dia mau yang Keren kuburan ya. hari Minggu itu Oh, ya. Iya, Mantap, kuburan Loh, hari dia. Kan saya sudah bilang tadi kami memperingati Iya, memang udah kau kebangkitan bilang, Tuhan kuburan kami, itu ya kan? kiasan, Dan kan? saya buktikan tuh ada tertulis di Iya. dalam Alkitab gimana Iya, sih? Bawa rempah-rempah. Intinya kan saya sudah buktikan ada tertulis gitu loh kan? Gitu. Kamu udah bawa Memang rempah-rempah apa makanya kalau hari udah- Minggu? Kamu udah bawa rempah-rempah Ngeyel apa kali coba? dikasih tahu. Hari Minggu kamu bawa rempah-rempah apa? Kuburan mana kamu? Denom kuburan apa? Adakah denom kuburan? Kok baru tahu aku. Kau berarti kau waktu di kuburan siapa kau? Dalam nama Yesus. Dalam nama di kuburan siapa? Hah? Astaga, kocak kamu nih. Jadi ini loh, konyolnya itu gini loh guys, konyolnya. Yang ditanya itu perintah ibadah hari Minggu, yang dijawab kuburan. Ini apa lagi? Iya. Waduh, lucu ini. Ngaco nih orang nih. Perintah ibadah dijawab kuburan. Udah sakit perutku. Astagfirullahaladzim. Kan aku nanya, kau yang bilang. Dia yang jawab ini ke kuburan nih hari Minggu ini loh. Hari Udah Minggu lah, ternyata sakit kuburan. perut gue. Lucu. Karena Karena hari Minggu apa? itu ya peristiwa Lanjut kebangkitan lagi Tuhan dia. kami itu loh Pak. Lanjut lagi. Perintah Apa sih apa nggak salahnya? itu? Itu loh. Itu berdasarkan perintah ibadah nggak? Loh terus kami merayakan apa? Halo. Salahnya gitu loh. Berdasarkan perintah ibadah apa enggak? Minggu itu. Karena banyak kejadian-kejadian berkaitan dengan hari Minggu gitu loh. Jawablah jujur. Maka kami menguduskan hari Minggu kenapa? Apa bedanya? Apa salahnya? Gitu loh. Loh, saya nggak tanya beda. Iya karena Halo, kejadian-kejadian berdasarkan banyak perintah kejadian-kejadian ibadah apa peristiwa enggak? yang mulia itu pada hari ke Jangan kejadian. Minggu gitu Di loh. tempat Kenapa Ani sih? kejadian paling banyak hari Kamis. Hari Minggu. Ya kami Jangan kan berdasarkan seperti gitu-gituan. Sunnah Rasul kan. Dasarnya itu Hari perintah. Kamis kan. Itu loh. Sudah, sekarang kan nggak percaya pindah yang sunnah-sunnah pertanyaan. Rasul itu. Karena mereka tidak mau terima lagi, pindah pertanyaan lagi. Selesai ini, oke? Supaya lanjut. Setelah Kok diem semua? Udah, apa lagi Makanya Bang? saya sudah Kau tanya. buktikan ya. Itu loh. Memang ada malam tertulis. host, Apa Hom? Ayo kasih nanya lah, tapi ingat pertanyaan kalian jangan bikin kalian ketampol ya. Ayo, silakan nanya. saya mau jelaskan tentang hari Minggu itu tadi. Kenapa harus Oh, udah selesai tuh. Nanti kau ketampol lagi, udah kau nanya aja dulu cepet. Ya udah kalau itu selesai ya. Lanjut. Kau mau nanya nggak? Ayo tersenyum. Kau coba nanya tersenyum. Boleh Kalau saya bertanya kalian nggak? nanya kami Boleh, di mana silakan nanya apa yang nanya. di mana perintah untuk sholat Jumat. Saya jawab langsung nggak sampai 5 detik gitulah. Ini nyari hari Minggu aja, hari Minggu perintah hari Minggu susah. Disuruh muter ke kuburan dulu, Ustaz. Hah? Disuruh ke kuburan dulu hari Minggu. Oh, Ditanyain itu disuruh ke kuburan dulu. Mm-mm. Oke, kita kasih dia bertanya. Silakan tersenyum bertanya. Apa ya saya mau nanya ya? Apa? Udah nggak bisa lagi. Kau udah nggak bisa bertanya? Apa takut kau bertanya gara-gara takut ketampol lagi? Mana yang betul? Kau nggak bisa bertanya atau kau takut mau ketampol tanya. lagi? Cepet. Saya mau tanya bahwa di dalam ajaran kamu bahwa ya Mekah itu tidak bisa diserang ya kan? Tapi kenapa tahun berapa itu Mekah itu diserang dan batunya itu ditawan selama 23 tahun? Kenapa bisa begitu, Apa sih? Pak? Apa? Ngomong apa sih ini orang? Diserang apa sih Iya, coba apa maksudmu? sih? Maksudmu diserang Apa apa? sih? Ada apa? Di mana yang kamu munculkan tuh datanya Apa gimana? sih dia baca itu? Kan katanya begini. Katanya ya kan? siapa? Katanya mana? Data mana? Mekah itu kan dijaga ya kan, tidak boleh terserang apa-apa gitu loh kan. Apa Datanya dijaga? apa? Dijaga apa sih datanya loh? Apa yang dijaga? Aduh gimana sih Kak? Datanya tertulis di mana? Di Al-Qur'an mana tulisannya gitu loh, bukan katanya, tapi Bentar, datanya bentar, bukan katanya, data. Apa? Data jadi kata.
Merasa dia mau jaga lilin, jadi dia mau nanya, gimana menjaga lilin supaya gak mati biar bisa dia ngepet malam ini. Mbak, ayo. Bingung kok kan mau bertanya kan? Bingung kan? Udah, gak bisa kau bertanya. Kami yang nanya ya. Udah? Mr. Le ada yang mau ditanya? Gini Pak. Ada. Coba jelaskan. Iya. Ya apa? Apa? Gini tapi diam. Weh, gini. Ya, Mr. Le silakan nanya. Saya dulu. Coba jelaskan pengertian di surat Al-Baqarah 65 tentang hari Sabat. Barang siapa tidak menguduskan hari Sabat, jadi keralah dia. Surat Al-Baqarah 65. Ustadz Yusuf silakan. Kenapa jadi kera? Kan di surat Masalah Al-Baqarah jadi kera. dikatakan, maksudnya kalau tidak bersabat pada hari Sabat atau hari ketujuh, maka jadi keralah dia. Itu di surat Al-Baqarah 65. Terus kalau Anda menanya itu, tahu nggak perintah itu untuk siapa? Umat Islam kah? Makanya Untuk kan, Israel kah? makanya aku tanya apa maksudnya pengertian ayat itu. Oh, pengertian ayat itu barang siapa yang melanggar hari Sabat ya tentang perintah kepada Bani Israel, maka orang itu seperti hewan artinya. Kenapa? Coba baca dulu ayatnya, gimana ayatnya? Yang translate aja. Yang translate, Anda bukalah. Iya. Bacalah menurut, tak usah pakai bahasa Arab, bahasa Indonesia aja, coba baca. Di surat Al-Baqarah 65. Oke. Maksudnya walaqad alimtumul ladzi itu. Betul. Ya baca. Indonesia aja, speak Indonesian. Oke. Sungguh kamu benar-benar telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran ya di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina. Terus maksudnya menanyakan kera yang hina, kayak gitu. Tadi itu kan tidak untuk bangsa Israel, itu untuk umat seluruh dunia di muka bumi ini. Jadi harus beribadah pada hari Sabat, bro. Itu Al-Quran mengatakan. Oke? Bukan hari Jumat. Oke. Pak, kalau Jumat Tolong ada di dijelaskan. dalam Quran surah Al-Jumu'ah. Nah, perintah hari Sabat, coba baca ayatnya itu bercerita tentang apa? Ya, Bani Israel. Terima kasih, Dan. Mana datanya? Maksudnya datanya apa? Tentang Bani Israel gimana? Kan itu bukan tulis Bani Israel di surat 65 Al-Baqarah. Coba Anda lihat ayatnya itu bercerita tentang siapa di situ. Oh, perikopnya ya? Bukan perikop, ayatnya sebelumnya dan sesudahnya diceritakan tentang Bani Israel. Iya. Kenapa? Mulai ngelantur Anda, dibilang untuk seluruh manusia. Santai aja, maksudnya artinya pengertian saya, karena di Quran juga dikatakan, jadi beribadahlah pada hari Sabat. Artinya saya menanyakan, kalau memang itu menurut Anda memang ya ajaran kamu apa, ya udah saya terima. Kan saya cuma mau menanya aja. Karena di situ itu bukan untuk kami. Itu untuk kaum Nabi Musa itu. Itu untuk orang Bani Israel. Oh, jadi untuk orang kaumnya Kristen Nabi ya. Musa, bukan untuk kami yang Muslim, kaumnya Nabi Muhammad. Jadi khusus orang Kristen punya itu. Bukan Oke, siap. Kristen. Tidak ada Kristen. Nabi Musa bukan Kristen. Ih. Pede kali iya, kau. betul. Halu banget. Kau ya, kau bawa Kristen di sini. Kau bilang ya, oke, tidak ada Kristen. Itu Nasrani ya, tidak ada Kristen. Itu tuh orang Bani Israel. Udah dijawab. Mr. Le, kamu Kristen apa? Ya, Protestan santai kan? aja. Enggak. Kamu bawa Kristen sih. Kau Protestan kok kan? Protestan kan? Protestan. Berarti kau bukan pengikut Yesus, kau pengikut Martin Luther. Karena yang membawa agama kau bukan Yesus, tapi Martin Luther. Kenapa kau tidak menyembah Martin Luther? Saya ini pengikut Kristus, pengikut Alkitab. Kenapa yang bawa agama kau Martin Luther? Kenapa kau tidak menyembah Martin Luther? Enggak, itu lain. Kita tidak sembah Martin Lain. Luther.
Kok lain? Kita Alkitab, baca Alkitab kita. Iya bicara kitab, ini kita. Jangan-jangan dia nggak tahu Martin Luther, Bun. Ya, Oke, Martin sekarang ya Luther aku kan itu bilang sama kau, sejarah, agama Bun. kau itu Protestan. Yang membawa agama kau itu bukan Yesus. Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus ya, Betul. Yesus tidak mengenal kau. Artinya agama kau itu dibawa oleh Martin Luther. Kau tidak kenal Martin Luther. Itulah derita kau. Dia yang bawa agama kau Protestan. Kenapa kau tidak menyembah dia? Saya pengikut Kristus, bukan pengikut Martin Luther, Bunda. Kasih Saya tahu pengikut Bunda, Kristus. yang membidani lahirnya Protestan itu adalah Martin Luther. Sebelumnya nggak ada Benar, agama tapi saya Kristen bukan. Protestan itu. Iya, Pak, benar. Pak, sejak kapan Yesus mengenal Kristen, Pak? Ya sejak dia lahir, karena kan artinya Kristus artinya pengikut Kristus, kan Kristen pengikut Pengikut Kristus. atau penyembah, Pak? Pengikut Kristus, bro. Pengikut atau penyembah? Pengikut sekalian sembah dia, karena dia adalah Allah. Dialah satu-satunya juru selamat kita, oke? Iya, sejak kapan Yesus membawa agama Kristen? Sejak dia lahir, sejak dia jadi memang dia, karena dia adalah Allah itu sendiri. Astaga, yang saya tanya, sejak kapan Yesus membawa Kristen? Nah, sejak dia jadi manusia di muka bumi ini, dia diangkat ke sorga, ya kita jadi pengikut Kristus lah. Maka disebut Kristen, karena Kristus artinya ya Kristen, oke? Agama Yesus itu Kristen gitu. Artinya Kristus adalah pengikutnya ya Kristen lah. Cuman dia tidak membawa agama, dia membawa kebenaran. Itu aja bagi saya pengikut Kristus, itu aja. Astaga, coba baca di Matius 5 ayat 20 ya. Yesus itu beragama. Gimana sih? Tuhannya beragama. Kacau. Makanya saya tanya, apakah Yesus beragama Kristen? Yesus punya agama. Baca Matius 5 nomor 20 tuh. Iya, dia tidak bawa agama Kristen lah. Lah, terus kenapa Anda jadi Kristen? Kalau dia nggak bawa Kristen? Setengah pengikut Yesus, bro. Astaga, Yesus boleh itu jawab nggak? beragama Yahudi atau Kristen, Pak? Boleh jawab nggak ya? Gini. Itu dari orang Yahudi. Itu aja. Yahudi. Terus kenapa Anda jadi Kristen? Dari mana? Itu kan karena kita pengikut Kristus ya, kita ikut dia lah. Dia kan namanya Kristus. Kalau Anda pengikutnya, harusnya Anda Yahudi, karena dia Iya. agamanya Yahudi. Gimana sih? Gini para ustadz, bahwa orang Kristen, kenapa ada agama Kristen? Karena itu sudah sepertinya kita sudah berdebat, sudah berabad-abad ya, bahwa di mana terjadi di Antioquia. Jadi para murid mendeklarasikan diri, para pengikut Kristus mendeklarasikan diri untuk menjadi sebagai seorang Kristen karena mereka adalah pengikut Kristus. Jadi itu dinyatakan sebagai Kristen. Tapi kalau Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan tentang, maksudnya dia tidak mengajarkan di agama Kristen, tidak ada. Hanya Kalau dia nggak ada ngajarin di Kristen, kenapa Anda jadi Kristen gitu? iya, karena sebagai seorang pengikut yang tadi bahwa ketika di Antioquia terjadi pada mula-mulanya, mereka Ini loh, menyatakan Om. mereka Om. pada Kalau Anda mengikuti Yesus, seharusnya Anda jadi Yahudi kayak Itu maksud Yesus. aneh. Jangan lupa Ketika tip-tip Anda layar, mengklaim teman-teman, sebagai tip-tip layar. pengikutnya, Pengikut maka Kristus. Anda juga Tip-tip ikut layar, guys. agamanya, bukan bikin Pengikut agama Kristus. sendiri. Iya, Gitu loh. Yesus memang dia adalah orang Yahudi. Dia memang dari Iya, terus kenapa Anda bikin agama baru? karena dia sebagai Kristus, makanya yang mengikuti Kristus itulah menyatakan diri sebagai pengikut Kristus. Akhirnya Pak, kami Islam, Nabi kami beragama Islam, makanya kami Islam. Yesus itu Yahudi, kenapa Anda jadi Kristen? Dari mana ajaran Anda? ya, Bapak ini tidak Dari tidak Hong Kong. paham. Jadi Bapak tidak Dari paham. Hong Kong, Ustadz.
Jadi Bapak tidak paham apa yang kita jelaskan, bahwa pengikut Kristus menyatakan diri mereka adalah Kristen karena dari dasarnya adalah Kristus itu sendiri. Jadi ada deklarasi di Antioquia itu terlahirnya Kristen itu di situ. Salah itu, salah. Kasih tahu Ustaz, salah itu. Salah bagaimana, Bu? Sedikit ya, Boleh Kristus. bertanya sedikit Kristus. ya? Boleh bertanya sedikit, Kristus boleh bertanya itu, sedikit, Bunda. Kristus Ya udah, itu kita lewat. artinya, Boleh bertanya sedikit, enggak usah. sedikit dulu, Boleh Saya bertanya. kasih tahu dulu Kristus. Boleh bertanya sedikit ya, Saya kasih Bunda. tahu dulu Kristus. Apa itu Kristus? Kristus itu bahasa Yunaninya Bahasa Greek, Kristos. bahasa Greek dari kata Kristos. Kristo, artinya yang diurapi. Yang bahasa Ibraninya itu ya Mesias. Mosiah yang Mosiah. diurapi bahasa Indonesianya. diurapi. Nah, jadi itu Mesias itu ya Kristos. Ke Indonesia di sini Kristus. Kalau Kristen itu ya itu yang memberi nama itu Paulus di Antioquia. Jadi nggak nyambung ya. Kalau kalian pengikut Kristus ya dari mana? Kalian tidak melakukan apa yang diajarkan oleh Yesus. Lanjut Ustadz. Ya, tahun depan direvisi aja jadi potatos gitu. Kita bukan tidak mengikuti ajaran Kristus. Tentunya kami mengikuti ajaran Kristus. Apa yang diperintahkan Yesus Kristus itu kita mengikuti. Kenapa nggak jadi Yahudi kalau mengikuti dia? Ya, perintah-perintah dia datang menggenapi Taurat. Loh, enggak, bukan masalah menggenapi Taurat. Anda mengaku pengikutnya, Anda mengakui dia beragama Yahudi. Kenapa Anda nggak jadi Yahudi? Hukum yang diajarkan oleh Kristus itu adalah tentang hukum kasih. Sehingga Loh, jangan bikin standar ganda. Ketika Anda mengakui mengikut dia sebagai pengikut dia, berarti Anda harusnya mengikuti agama dia, yaitu Yahudi. Kenapa malah bikin agama sendiri? agamanya. Baru datang ngomong hukum kasih, nanti dikasih ayatnya kau bingung lagi dibilang perumpamaan. Ngibul juga dia bilang hukum yang utama, padahal Yesus bilang di Markus 12 ayat 29 hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Nggak ada dia bilang hukum utama ialah kasih. Kasihlah, Mbak. Kasih Oh, kamu- sesama manusia. Oh, berarti Yesus Itulah ngomongnya kasih. gimana? Yesus ngomongnya Pertama gimana? kasih. Yesus ngomong ini gimana? Kamu yang bohong apa Yesus yang bohong? Saya sih percaya Yesus yang benar. Kamu yang ngibul. Kamu yang ngibul. Di sini Yesus bilang, hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan hukum apa hukum yang terutama ialah kasih. Enggak, dia nggak bilang gitu. Nggak ada. Yang ada Tuhan itu ehad, bukan kasih. Nah, ini Yesus ngomongnya gitu. Kok kamu malah mau ngibul, mau ngelawan Yesus? Kok berani ngaku-ngaku pengikut Yesus tapi ngelawan Yesus? Gak bahaya tah? Hukum. Di mana Yesus mengajarkan tentang hukum cinta kasih. Di mana Yesus mengatakan bahwa ada satu keesaan Allah itu sendiri, dialah sang firman itu sendiri. Jadi tidak ada masalah di situ. Mulai dari Masalah lah. Kamu nggak sesuai dengan yang Yesus bilang kok. Ya Double masalah. siapa ya double? itu kan menurut Islam. Loh, enggak, itu Menurut menurut Islam. Bible tahu. Menurut Islam, Itu baca itu, memang Yesus Amar Islam ya. 12:9. Hukum terutama, Bahkan menurut kalian dengarlah sebagai wahai Bani seorang Israel. pengikut Nabi Muhammad sebagai Adonai orang Islam, Elohenu, Adonai Ehad. kontradiksi itu akan terjadi bahwa Anda selalu istilahnya apa ya, mempelajari Kenapa Islam selalu sejalan dengan ajaran Yesus? Memang Islam selalu sejalan dengan ajaran Yesus. ya kan kalian kan Hukum hanya yang mengatakan pertama itu bahwa Tuhan dia itu adalah Esa. nabi, itu saja. Ya tidak ada masalah kalau misalnya Anda mengatakan bahwa Yesus adalah nabi dalam pengajaran itu Nggak tidak nyambung. perlu harus Kamu nggak nyambung. Kamu Kita tadi lagi ngebahas masalah atau tidak masalah. Kita itu lagi bahas. Anda tadi kan bilang hukum terutama adalah kasih. Itu bertentangan dengan Bible Anda. Itu yang jadi masalah. Itu kan bukan kitab-kitab kalian. Dengerin. Kitab yang kami miliki adalah kitab yang sudah sempurna. Iya, yang jadi masalah adalah klaim Anda salah. Anda mengatakan hukum yang paling utama kasih, sedangkan Bible Anda mengatakan hukum yang paling utama itu adalah Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Salah Anda.
Ya, karena salah satu hukum yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri bahwa cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kan itu Tadi siapa yang bilang paling utama? Pak, ajaran Yesus bukan cuma itu saja, Pak. Bukan. Yesus kagak pernah makan babi. Anda pernah nggak makan babi? Itu kan Yahudi. Loh, kok Yahudi? Yesus kagak makan babi, Anda makan babi gitu. Pengikut Itu kan- atau pembual? Katanya Yesus, pengikut. kamu tahu Ayo. dari mana kali Yesus tidak makan babi? Makanya tidak tertulis. Iya, makanya kan artinya kita makan babi tidak ada masalah kan? Jadi, Oh, jadi kalau kalau Yahudi Yesus boleh? tidak pernah tertulis, tidak makan babi, Anda makan babi gitu. Loh, ya namanya segala apapun yang ada di muka bumi ketika itu bisa menjadi manfaat bagi manusia, kenapa tidak? Oh, kereta pun kau makan. Jalan di muka bumi itu kereta, kau makan pula itu. Babi itu juga memberikan satu secara kedokteran, babi itu juga memberi manfaat bagi tubuh manusia. Kita nggak Gimana, bicara gimana? dokter, Coba Pak. jelasin ke saya. Loh, Ayo coba jelasin. kan kita bisa berhubungan kolerasi, masa hanya agama aja? Enggak, Logika jelasin itu tadi yang ngomong Pak, kedokteran ada siapa? 3 hal, Pak, ya. Jelasin. Yang ngomong Pak kedokteran, Hom. jelasin. Paham. Jelasin Sebentar, saya. Pak. Kasih Sebentar, besar Pak. terus. Sebelum Saya jelasin. ditampilin data tuh oleh Bang Ben tuh. Yang Iya, dilakukan buka aja Yesus. dulu, buka nanti dibesarin, buka aja, buka. Yang Enggak, dia dilakukan suruh Yesus dia yang tidak besarin. makan Dia kan babi. yang ngomong bermanfaat bagi medis dari sisi medis. Saya pengen Ayo, tahu pada buka, penjelasan. buka. Saya jelasin Oke. ke saya. Buka dulu Bang Ben. Sebelum Enggak, ente dia buka, yang saya suruh mau jelasin, ceramahin bukan dia saya. dulu nih Nggak, sedikit. si orang Kristen ini Dia yang bawa Ustadz narasi. yang dia kan yang bawa narasi katanya babi baik untuk kesehatan. Nah, dia buktiin dulu datanya mana gitu loh. Jelasin. Oh, gitu. Oke. Ya, sebenarnya kalau ngomongin itu bukan ngomongin tentang halal haram. Ini tentang bagaimana perintah dan larangan. Ketika Tuhan haramkan ya ikuti, terlepas itu baik, enak atau tidak. Bukan Gak masalah apa-apa di itu situnya babi sebenarnya. rohani, Ustadz Alif, Bang Ben, babi rohani itu yang dimaksud Karena Yesus berkata begini, Kamu cukup kalau babi nggak boleh, celeng boleh. apa yang masuk ke dalam mulut itu tidak diharamkan, yang keluar itulah yang justru haram. Oh, berarti makan racun boleh, yang penting nggak muntah. Ya, Maksudnya apa yang masuk ke dalam mulut, jikalau itu menyenangkan tubuhmu, itu tidak ada masalah. Tapi kalau memang itu racun, berarti itu haram dong. oh berarti itu dong apa obat bius gitu ya boleh ya, narkotik kan menyenangkan tubuh itu. Loh, kok Yang penting nggak sampai muntah. menyenangkan tubuh begini? Nah, kan menyenangkan itu. Orang kalau habis kena kayak orang habis kena itu. Jangan ambil secara kayak gimana ya, orang tidak bisa mengartikan sesuatu yang kira-kira dipahami oleh semua orang. Ya kan narasinya kamu sendiri yang bawa, Bang. Gimana Anda sih, yang Bang? bawa menyenangkan tubuh. Gini, Bayangin ya. menyenangkan tubuh begini. Orang habis kena morfin HCl itu halusinasinya tinggi banget loh itu. Seneng itu tubuh itu. Bener nggak bohong? Semua makanan gini Ustaz, semua makanan yang kita makan dan ketika kita makan, ketika tubuh kita merespon dengan baik, maka bolehlah kita makan. Tetapi kalau dia tidak direspon dengan baik, maka janganlah makan makanan itu. Ya apapun makanannya, baik Morfin itu masuk tubuh Anda langsung direspon sama susunan saraf pusat. Direspon dengan baik, langsung halusinasi Anda. tubuh kita, Bener nggak bohong? gini, tubuh kita itu ada golongan darah yang memang tidak cocok dengan makanan tersebut. Ketika kita tidak bisa, tubuh kita tidak bisa merespon dengan makanan tersebut, kenapa kita harus makan? Makanya morfin Anda masukin tuh morfin HCl itu langsung direspon itu sama susunan saraf pusat dengan baik responnya. Jikalau makanan ini tidak misalnya halal, ini makanan haram, bagaimana umat manusia itu dapat makan sampai dia harus berusia 80-90 tahun? Apalagi usia Anda tadi bilang yang penting direspon dengan baik oleh tubuh.
direspon dengan baik, ketika memiliki manfaat gizi yang baik, maka tubuh itu akan mengelola dengan baik. Tapi kalau makanan itu mengandung zat-zat yang kurang baik, kenapa harus dimakan kayak gitu? Pak, Jadi kita perlu pahami, karena logika kita harus jalan, saintis kita itu harus jalan.